kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang sejarah perjuangan Abu Bakar Siddiq. Dosen pengampu Ibu Rosita Mubadilah MPT. Kelompok saya yang pertama adalah Muhammad Nur Musin, dan yang kedua Muhammad Raisul Khairul Rahman, yang ketiga adalah Murni Karomah. Dan kami akan membahas dari bahasan kami adalah yang pertama pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua sistem pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga usaha dalam stabilisasi pemerintahan. Dan saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ialah seorang khalifah berasal dari suku Quraisy. Yang kedua, keutamaan beliau terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama ialah dia merupakan laki-laki dewasa yang pertama memeluk Islam. Yang kedua, sahabat yang menemani Rasulullah menemani hijrah dan ketika bersembunyi di Gua Sur. Yang ketiga adalah ditunjuk Rasulullah untuk mengimami sholat ketika Rasulullah sedang udzur. Yang keempat, keturunan bangsawan, cerdas, dan berakhlak mulia. Masa pada awal pemerintahan Abu Bakar banyak problematika yang dihadapi beliau dengan diwarnai beberapa kekacauan dan pemberontakan seperti munculnya orang-orang murtad dan sebagainya. Dan dari materi saya dan selanjutnya akan diteruskan oleh Murni Karomah. Padanya kami silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sistem pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Bentuk pemerintahan Abu Bakar adalah monarki yang menggunakan 3 cabang. Yang pertama, eksekutif, yang kedua, legislatif, dan yang ketiga, yudikatif. Melalui forum musyawarah sebagai lembaga legislatif, Abu Bakar memutuskan kebijakan pemerintahan. Sedangkan tugas-tugas secara yudikatif, ia didelegasikan kepada para sahabat, baik untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun pemerintahan di masing-masing wilayah. Selain itu, Abu Bakar sebagai pihak eksekutif secara langsung turut menangani dan memberikan persetujuan. Dengan kepiawaiannya, mengelola konflik serta keberanian untuk melahirkan kebijakannya yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, telah membuat Islam sebagai kaidah dan sistem yang hidup yang teraplikasi dengan baik dalam pengembangan dakwah dan telah melahirkan ilmu-ilmu baru tentang tata kelola pemerintahan yang berciri khas Islami. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Muhammad Nur Musin. Dalam stabilisasi pemerintahan. Yang pertama, di bidang politik. Dalam menjalankan kekuasaan, Abu Bakar bersifat sentral dalam hal ini kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sepenuhnya berada di tangan khalifah. Meskipun demikian, dalam menentukan dan memutuskan suatu masalah, Abu Bakar selalu mengajak sahabat untuk bermusyawarah. Di bidang eksekutif, pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun daerah kekuasaan lainnya. Misalnya, untuk pemerintahan, Abu Bakar menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Sabit sebagai sekretaris dan Ubaidah sebagai bendara, sedangkan Umar bin Khattab menjadi hakim agung. Bidang pertahanan dan keamanan.
mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk pertahanan, eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Pasukan disebarkan untuk memelihara stabilitas dalam maupun di luar negeri. Di antara panglima yang ditunjuk adalah Khalid bin Walid, Musalamah bin Harisah, dan Amr bin As, dan lain sebagainya. Di bidang yudikatif, fungsi kehakiman dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, dan selama masa pemerintahan Abu Bakar tidak ditemukan suatu permasalahan yang berarti. Di bidang ekonomi, praktek kekhalifahan Abu Bakar di bidang peranata sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat. Mengenai dalam bidang ekonomi ini, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar yaitu kebijakan umum di bidang ekonomi. Abu Bakar menerapkan praktik akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip yang diajarkan Islam. Yang kedua, menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, tidak menjadikan ahli badar sebagai pemimpin daerah. Yang keempat, mengelola barang tambang. Yang kelima, menetapkan gaji pegawai. Yang keenam, menerapkan prinsip persamaan. Yang ketujuh, membentuk amanat Baitul Mal. Yang kedelapan dan terakhir, mendistribusikan zakat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.